Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual, goblok. Itu ditunjukkan dengan akhlak terbaik Rasulullah. Beda karo bakule es teh belas ra duwe akhlak. Malah ngidak ndase jamaah. Kita itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah. Jangan dikira semua ustaz bisa soleh. Yang dihisab pertama kali yaumul qiyamah itu 3 golongan. Yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas, siapakah Gus Miftah sebenarnya? Benarkah dia adalah seorang wali keturunan Prabu Brawijaya? Di tengah kontroversi video Gus Miftah di tengah masyarakat, beberapa ulama hingga tokoh masyarakat turut memberikan komentar tentang hal tersebut. Tak terkecuali budayawan Sujiwo Tejo, yang juga turut merespon fenomena Gus Miftah yang viral di media sosial. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya, lelaki berambut gondrong itu punya cara unik untuk memberi komentar terhadap kelakuan negatif dari Gus Miftah. Menurutnya, seorang Gus Miftah bisa disebut sebagai seorang wali, karena beliau telah berhasil mengangkat derajat pedagang es teh tersebut, apalagi bisa memberangkatkan ibadah umroh Bapak Sun Haji dan keluarganya. Sujiwo Tejo menilai, Gus Miftah sengaja menggunakan kata kasar kepada Bapak Sun Haji, karena jasanya tidak mau dipuji oleh orang lain. Kelihatannya saja Gus Miftah mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji umroh dengan cara mengolok-olok, supaya Bapak Sun Haji tidak berutang budi, ujar Sujiwo Tejo dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Sujiwo Tejo mengatakan demikian, karena banyak kisah para wali yang suka memberi rezeki pada orang lain dengan cara tak lazim, karena tak ingin orang tersebut berutang budi. Lantas benarkah Gus Miftah adalah seorang wali? Dalam sebuah ceramahnya Gus Miftah mengatakan, bahwa dirinya merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya, salah satu raja kerajaan Majapahit. Miftah Maulana Habibur Rahman. Dua bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman. Punya bapak Kiai Jalal Iman. Punya bapak Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya mengatakan, tidak semua ulama mempunyai sifat yang soleh.
Karena di akhirat nanti akan ditampakkan, ulama yang menyampaikan ceramahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya ingin dikenal dan mencari kekayaan di dunia. Jangan dikira semua ustaz bisa soleh. Yang dihisab pertama kali yaumul qiyamah itu 3 golongan. Yang pertamanya ustaz, kiai, da'i. Tolong bantu saya, terutama dalam faktor keikhlasan. Kalau akan ditanya, bagaimana kamu berdakwah dulu? Maka mereka menjawab, kami berdakwah karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Ada kadzib, ada kadzab, itu beda. Kadzib itu sekali dusta, kadzab terbiasa berdusta. Ternyata dibuka filenya, nih ditampakkan, kamu itu ternyata gila popularitas. Kamu itu pergi hanya untuk mencari materi dunia saja, memperkaya diri sendiri hanya untuk cari amplop saja. Itu saya tegaskan sekali lagi, tolong kalau saya kesini jangan pernah berikan saya amplop, jangan berikan isinya pun, saya akan kembalikan. Ya, tolong jangan berikan, apalagi anda keluarga saya di sini. Nggak mungkin saya dakwah di keluarga saya meminta sesuatu, mustahil. Anda undang saya, jangan pikirkan apapun. Kalaupun ada sesuatu, saya akan beli tiket sendiri. Saya berangkat sendiri supaya hisab saya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah cukupkan bagi saya, gak ada masalah. Yang penting saya ingin hisab saya ringan di hadapan Allah. Lalu saya katakan begini, ya Allah, saya sudah datang ke Tokyo, datang sendiri, pulang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangin sendiri, dan saya tidak minta apapun ketika saya datang dan pulang. Maka kalau itu berbuat menjadi kebaikan, maka mohon resapkan pada jiwa sahabat-sahabat saya. Tapi kalaupun belum, mereka hamba-Mu ya Allah, jadikan dan berikan kami kebaikan dalam rahmat-Mu. Jadikan saya keluarga Anda dan jangan berikan apapun ketika saya datang pada nilai-nilai materi dunia. Anda mencintai saya, maka sayangi saya dengan. Nika teng Jogja nggih wonten tiyang pinter pidato, omongnya pinter banget iki. Tapi nek maca Arab do keliru. Terkenal banget wonge. Gus Miftah kae Jogja kae. Lah nggih to. Kan nek wong bodoh kan ngertine ya wong kae ngalim. Tapi nek kiai kan ngerti nek kae nek maca Arab do keliru-keliru nggih mboten niku becok tundang ngaji nang ndi padahal. Mula saniki sing hati-hati. Gini kalau wingi teng Jakarta terang-terangan, di Jakarta ini kalau bicara mubaligh, bicara orang khutbah hebat menerangkan pidato ini. Tapi ketika membaca tulisan Arab, Quran apa itu, niku banyak yang keliru. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.